dua orang seperti itu. Selanjutnya kami persilakan dari Kepala BPBD Kabupaten Lampung Utara, Bapak Dr. Andes Noji Estialis, silakan. Izin buka masker supaya jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un yang saya hormati, Bapak Kapolres kami kali ini diwakili oleh Bapak Kapolres Lampung Utara, Bapak Kompol Dwi, yang saya hormati rekan-rekan dari unsur pemerintah daerah, Kepala Dinas Kesehatan yang dalam hal ini diwakili oleh Dr. Dian selaku Kabid Penanggulangan Pencegahan Penyakit. Kemudian sebelah kiri saya ada Pak Padli, Kepala Kesbangpol. Bapak-bapak, di depan sini ada Bapak Lurah, Kepala Puskesmas, kemudian Babin Kamtib, Senkom, PKM, dan mungkin yang akan bisa saya sebut satu persatu. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi siang hari ini kita semua dapat berkumpul bersilaturahmi di gedung yang cukup baik ini dalam rangka forum grup diskusi FGD yang bertemakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam rangka percepatan pencegahan COVID-19 dan vaksinasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sedikit saya memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang. Bahwa saya Noji Estialis menjabat sebagai Kepala BPBD itu dilantik tanggal 30 Desember 2020. Praktis bahwa saya dilantik jadi Kepala BPBD itu di tengah pandemi, yang seharusnya BPBD itu ditugaskan menangani bencana alam, katakanlah ini langsung dihadapkan pada bencana manusia COVID-19. Jadi sejak awal memang hari pertama langsung bergelut dengan masalah penanganan pandemi COVID-19 Lampung Utara. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, bicara COVID-19 nggak asing lagi. Semua kita nggak asing lagi, tua muda, pria wanita, bahkan yang di pelosok-pelosok itu tahu apa itu COVID-19. Ya, sebuah persoalan, sebuah masalah yang menjadi masalah besar di tingkat kabupaten, masalah besar di tingkat nasional, masalah besar di tingkat dunia. Nyaris semua negara-negara di dunia lumpuh gara-gara COVID-19, tidak terkecuali kita Lampung Utara. Bapak Ibu sekalian, sejak awal 2021 saya masuk BPBD, COVID sudah berlangsung selama kurang lebih 8-9 bulan. Dan sebelumnya penanganan COVID ini ditangani oleh namanya gugus tugas. Nah, gugus tugas, tapi sejak 1 Januari itu istilahnya berubah menjadi satuan tugas atau satgas. Di Januari itu juga kami membentuk satgas. Ya, satgas ini SK-nya ditandatangani oleh Pak Bupati. Yang mana satgas ini ketuanya itu Pak Bupati. Wakil ketua itu Pak Dandim, Pak Kapolres, Ketua DPRD, dan Ibu Kajari. Kemudian ada sekretaris dijabat oleh sekretaris daerah, Pak Sekda. Di mana BPBD ini hanya wakil sekretaris 1
di struktur Satgas. Namun kenapa di luar di sana seolah Satgas ini BPBD? Jadi menurut SK Pak Bupati, Satgas yang saya sebut tadi itu di dalam Satgas COVID-19 Kabupaten Lampung Utara ini ada yang namanya Satgas khusus. Dibentuklah Satgas khusus. Nah, Satgas khusus ini personilnya ada 7 institusi di sana. Yang pertama itu Polri, yang kedua TNI, yang ketiga BPBD, yang keempat Dinas Kesehatan, yang kelima Dinas Perhubungan, keenam Satpol PP, dan ketujuh Palang Merah Indonesia. Nah, itu yang telah Satgas khusus. Masyarakat di luar yang dikenal hanya Satgas khusus. Memang terus terang saya akui, saya sendiri, saya pribadi selaku koordinator dari Satgas khusus ini sudah luar biasa. Anggota-anggota kami dari 7 institusi ini melaksanakan tugas. Kalau Satgas Kabupaten itu hanya menyangkut kebijakan penanganan COVID, tapi yang kerja di lapangan itulah yang Satgas. Sehingga kita inilah yang kontak panting siang malam, kemudian ya termasuk dihujat juga. Dihujat oleh masyarakat, wajar. Itu kita anggap sebagai dinamika, bukan persoalan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, sejak awal Satgas itu dibentuk, Satgas Kabupaten itu dibentuk, sudah banyak hal yang dilakukan. Di sini kemudian yang pertama itu adalah mengeluarkan berbagai produk hukum. Kalau produk hukum aturan ini nggak ngerti lagi kita, Pak. Yang namanya instruksi Menteri Dalam Negeri itu, instruksi Gubernur, dan tidak lanjut dengan instruksi Bupati itu 11 kali. Sampai saya sendiri 11 kali bosan dulu, Pak judulnya apa itu. Tapi itu tadi, kita ini bekerja dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Apa yang kita perbuat di Lampung Utara ini bukan kadang-kadang, bukan maunya Pak Bupati, bukan maunya Pak Kapolres, apalagi maunya Satgas atau BPBD. Ini merupakan instruksi secara berjenjang dari Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur, langsung ke Bupati. Nah, jadi berbagai produk hukum sudah kita keluarkan dari awal bahwa keseriusan Pemda dalam hal ini pemerintah daerah itu menangani COVID ini memang sudah tersistem. Dana sudah disiapkan. Kita ketahui beberapa seluruh satker bahkan direfocusing. Ini saya harusnya bicaranya panjang lebar, cuma waktu dibatasi 20 menit. Apa boleh buat saya ambil yang poin-poin aja ini, mohon maaf moderator. Kemudian selain itu dari awal kita juga sudah menyiapkan lahan khusus pemakaman. Lahan khusus pemakaman ini jumlahnya 2 hektar lebih. Itu adanya di Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belakangan Baga. Alhamdulillah sampai hari ini mungkin sekitar 12 personil yang masuk ke sana baru. Karena yang lainnya banyak yang menolak dikebumikan di sana. Kemudian membentuk tim pemulasaran, itu ada Dinas Kesehatan. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Bahwa intinya tugas Satgas ini ada 3 garis besar tugas Satgas. Yang pertama itu penanganan kesehatan. Artinya mulai dari tracing, ya, pengobatan, perawatan, kemudian pemulasaran bagi korban itu dilakukan ada di Dinas Kesehatan. Itu tugas Satgas yang pertama, penanganan kesehatan. Kemudian tugas yang kedua adalah sosialisasi, edukasi, dan operasi-operasi justisi. Nah, ini yang yang dilakukan oleh Satgas Sus yang dikoordinator oleh BPBD. Nah, yang ketiga ini pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi ini menyebar di seluruh anggaran satuan kerja. Jadi oleh Pak Bupati beberapa waktu yang lalu, apapun bentuk kegiatan yang ada di dinas instansi,
harus diprioritaskan bagi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid ini. Nah, kemudian selain dari pemakaman, kita juga menyiapkan gedung Islamik. Ada gedung isolasi terpusat. Selama ini sudah difungsikan bagi mereka-mereka yang di kediamannya pada awal-awal dulu tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Dan sekaligus di Islamik itu juga menjadi posko satgas khusus. Nah, kemudian mereka yang di isolasi terpusat di Islamik itu ya kita bina, obat diberi, makanan diberi, gitu kan, sampai dengan dia dinyatakan negatif baru bisa kembali. Nah, kemudian testing, tracing, ya, kemudian treatment itu ada di dinas kesehatan. Kemudian membentuk posko. Beberapa waktu yang lalu Pak Bupati sudah mengeluarkan surat edaran agar seluruh kecamatan bahkan kelurahan desa membentuk posko PPKM di awal-awal sekitar bulan April. Alhamdulillah ya, berkat dukungan kerjasama dari rekan-rekan camat, Puspika dan para kades dan lurah, posko ini telah terbentuk dan bisa berfungsi. Walaupun memang kita akui belum maksimal, tetapi sudah banyak berbuat bagi masyarakat dalam rangka upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang dilakukan oleh Satgas juga selama ini yang bersentuhan dengan masyarakat banyak kendala itu adalah dalam rangka penjemputan jenazah. Nah, penjemputan jenazah korban COVID ini bukan saja di rumah sakit di Kota Bumi, di Yakubu dan Handayani saja, tetapi di Bandar Lampung, di Bandar Jaya, di Metro, bahkan di Menggala, di Bukit Kuning. Ini yang membuat kita keteteran. Terus terang, personil kita memang terbatas, sarana kita terbatas, tapi alhamdulillah berkat kegigihan dan rekan-rekan Satgasus, baik yang TNI, Polri, BPBD, Satpol PP Kesehatan, kemudian PMI dan Satpol PMI, alhamdulillah kita bisa melaksanakan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Walaupun memang di mata masyarakat kita memang dianggap maksimal, tidak ada yang maksimal, tidak ada yang sempurna, tidak ada yang bisa memuaskan semua pihak seluruh kerjaan kita ini. 5 menit lagi, Pak. Iya, 5 menit lagi. Jadi Bapak Ibu sekalian, memang harusnya kalau ngobrol soal COVID ini memang harusnya 2 jam. Saya banyak menyiapkan materi ini, tetapi mungkin lebih enak nanti kita, karena ini forum diskusi namanya, kita bawa ke diskusi. Saya yakin bahwa kita semua di sini internal punya semangat yang sama, punya konsep yang sama, punya keinginan yang sama. Karena kita terlibat dalam tugas baik yang pegawai pemerintah maupun di luar pemerintah ini yang hadir di sini punya keinginan yang sama bahwa COVID ini harus selesai. COVID ini harus melandai. Kalau kata Pak Dr. Dian tadi nggak mungkin hilang karena ini akan jadi penyakit baru. Tapi paling tidak alhamdulillah selama 4 minggu Pak Dian kita sudah berada dalam zona kuning. Terakhir kemarin yang menjadi pro kontra yang kontroversial Pak Wakapolres itu surat edaran bersama Forkopimda itu yang membatasi banyak pihak-pihak yang protes, terutama mungkin ada kelompok-kelompok dari pemusik, dari pengusaha kemarin alhamdulillah sudah audiensi ke Satgas, ke Pak Sekda. Dari awal-awal sudah kita beri pemahaman bahwa kita tetap mengacu pada surat edaran bersama Forkopimda. Jadi surat edaran bersama Forkopimda ini bukan milik Pak Bupati sendiri, milik Pak Kapolres, milik Pak Dandim, milik Ketua DPRD, milik
para kejaksaan negeri. Nah, kita semua yang di level menengah ke bawah inilah yang bertugas mengamankan surat edaran ini, baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan dan desa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, sekali lagi kita buka seluas-luasnya kalau memang nanti disediakan waktu yang cukup oleh moderator untuk kita berdiskusi dan bertanya jawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya Bapak Ibu boleh? Ya, untuk materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Ketua Pokdar Kamtibmas Lampung Utara, Bapak Fakih Ahmad, Esos MM, silakan Pak. Izin buka masker Pak. Hangat napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun yang kami hormati Bapak Wakapolres Lampung Utara, yang kami hormati jajaran PJU Polres Lampung Utara. Di sini ada Pak Kasatmas dari Telaga Bang Suhaimi dan yang lainnya. Yang kami hormati bapak-bapak dari Babin Kamtibmas, seluruh peserta yang kami hormati. Di sini terlihat ada bapak-bapak, ibu-ibu lurah dari Kota Bumi Selatan, ada di kota, dan juga di sini ada Bapak Ibu Kepala Puskes Kabupaten Lampung Utara. Tapi pun pertama-tama dalam hal ini sedikit menerangkan apa itu yang dimaksud dengan Pokdar Kamtibmas. Bahwasanya Pokdar Kamtibmas Lampung Utara ini dibentuk lebih kurang hampir 2 tahun yang lalu di zaman Pak Kapolres Bang Budiman, AKBP Budiman Sulaksono, di mana Pokdar Kamtibmas tersebut terbentuk oleh adanya kesadaran masyarakat dalam membantu dan menjaga keamanan dan ketertiban Lampung Utara. Di mana hal ini terbentuk karena jumlah polri yang sedikit sementara rentang wilayah yang terlalu luas, sehingga terbentuklah Pokdar Kamtibmas. Pokdar Kamtibmas sendiri adalah singkatan dari kelompok sadar keamanan dan ketertiban masyarakat, di mana sebuah organisasi masyarakat yang bertugas secara sukarela membantu penegak hukum untuk mengamankan dan menertibkan masyarakat. Di dalam hal sini izin Pak Waka bahwasanya Pokdar Kamtibmas Lampung Utara ini terdiri dari bermacam-macam elemen masyarakat dan latar belakang masyarakat juga berbeda-beda, dari ulama, organisasi, pemuda, ASN, karyawan, BUMN dan sebagainya. Salah satunya di sini ada Lurah Kota Bumi Udik, Bang Des. Ini juga adalah anggota Pokdar Kamtibmas, dan juga Ketua Senkom juga adalah anggota Pokdar Kamtibmas yang siap bersinergi membantu Polres Lampung Utara. Pokdar Kamtibmas mulai dibentuk pada tanggal 25 November tahun 2025 atas surat keputusan Kapolri nomor polisi skep /831/11/2005 tentang pembentukan dan pembinaan kelompok sadar Kamtibmas. Artinya Pokdar Kamtibmas ini dibentuk berdasarkan skep Kapolri dan secara sukarela dari masyarakat untuk membantu Polri. Pokdar Kamtibmas mempunyai visi menjadi sahabat dan menjalin kemitraan masyarakat dengan Polri dalam peningkatan kesadaran hukum dan cegah tangkal gangguan Kamtibmas. Sementara misinya sendiri hadir di tengah masyarakat untuk memberikan suluh dalam peningkatan kesadaran Kamtibmas dan hukum, membangun komunikasi yang efektif dan intensif dengan masyarakat, kelompok atau komunitas, membangun dan mengembangkan kemitraan dengan segenap komunitas dan memelihara situasi Kamtibmas serta partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan daya cegah tangkal dini terhadap segala bentuk gangguan Kamtibmas. Artinya dalam hal ini
segala sesuatu yang terjadi di masyarakat hendaknya jangan selalu masuk ke dalam ranah hukum, akan tetapi lebih bagaimana diselesaikan dulu dengan masyarakat secara persuasif kekeluargaan. Apabila tidak bisa diselesaikan lagi dengan secara kekeluargaan oleh tokoh masyarakat, tokoh adat ataupun masyarakat itu sendiri, baru baik ke ranah hukum. Itulah guna dari salah satu Pokda Kamtibmas. Sedikit menerangkan tentang peran Pokda Kamtibmas di masa pandemi COVID-19 mulai dari tahun kemarin, tahun 2019, yang mana ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Pokda Kamtibmas Lampung Utara, yaitu pertama, sumbangan dari elemen seluruh masyarakat yang ada di Lampung melalui Pokda Kamtibmas Provinsi yang disalurkan melalui Pokda Kamtibmas Lampung Utara, yang mana dalam hal itu langsung di Polres Lampung Utara ini beras sebesar 5 ton, yang mana mengangkut atau mengambilnya beras tersebut di gudang Lampung Tengah menggunakan truk Dalmas Polres Lampung Utara, di mana beras tersebut disalurkan ke masyarakat kerjasama antara Pokda dan Polres untuk menyalurkan ke masyarakat. Yang kedua, selama pandemi COVID-19 dari tahun kemarin, tahun 2019, telah melakukan penyemprotan desinfektan